Baik. Tapi kaget nggak sih Mas, tiba-tiba dengar kabar yang bersangkutan ini merupakan sutradara bahkan Iya. Cukup kaget karena cukup kenal, bahkan bisa dibilang mungkin kenal cukup baik gitu ya. Cukup kaget karena saya tidak menduga dia akan seberani itu. Karena kan tentang pornografi kan sudah ada undang-undangnya kan, di Indonesia dilarang dan itu melanggar hukum. Jadi memang kaget. Nah, mungkin teman-teman banyak yang nanya juga nggak sih ke Mas Sony, Mas ini ada berita ini, Mas Sony kan kenal. Ada beberapa, ini bener nih katanya kan, apalagi sempat ketemu di sini, saya foto juga. Waduh, kenapa itu katanya? Aduh, ini anak, saya bilang memang kreativitasnya bagus, cuman salah jalan kan bikin film seperti itu. Tapi Mas Sony kan dulu sempat dekat banget. Nah, Ya. itu masa nggak lolos sama sekali, nggak mencium bola kenapa sedikit, atau pas syuting dia ada cerita atau apa? Enggak, waktu itu dia tuh lagi fokus konten dia di YouTube ya kan. Kontennya singkatannya KBB, ya komedi-komedi seperti itu yang nyerempet gitu. Nah kalau sekarang kan beda nih case-nya, jadi dia kayak bikin semacam TV channel, platform sendiri berlangganan gitu kan orang di situ. Saya pikir ini kreatif, tapi sayang salah arah kreatifnya gitu ya. Jadi ya seperti itulah. Maksudnya mungkin ada apa tips atau biar para bintang-bintang muda nggak terjebak lagi ini susah sekali ya, karena kita lihat memang satu, anak-anak muda ini kan belum paham bahwa itu dilarang gitu loh. Dan hati-hatilah, imbauan saya kepada orang tua khususnya, karena ini anak 21, mungkin masih belasan juga, 17-18, mereka nggak paham gitu bahwa hal tersebut adalah perbuatan melawan hukum. Jadi himbauan saya kepada anak-anak ini, hati-hati dengan bujukan untuk jadi bintang film, untuk jadi artis, untuk jadi ya model dan lain sebagainya gitu kan. Karena biasanya bujukan-bujukan dari awal ini yang menggoda kan, cuma sedikit aja, cuma begitu udah terjun baru kemudian ternyata mereka juga diperdaya gitu. Jadi himbauan saya untuk orang tua ya, hati-hatilah, awasi anak-anak. Saya punya anak juga yang 25 tahun, jadi kita selalu memang mengawasi, kita harus menjaga, mengawasi supaya tidak dimanfaatkan oleh ya produser lah, apapun yang seperti itu untuk masuk ke dunia yang seperti ini, yang kan nggak boleh gitu kan. Mas Sony sempat mau ini nggak sih, mungkin pihak itu atau keluarganya, atau lebih memilih menghindar aja? Enggak, saya ketemu di atas, saya bilang kenapa lu ada? Tadi ketemu? 2 hari lalu kalau nggak salah, 3 hari lalu. Ya kan, ya beginilah, begitulah. Saya bilang ya udahlah, kamu selesaikan ini dengan baik, habis itu jangan lagi. Saya himbau, saya juga ketemu istrinya, ya kan. Dan bahkan yang disesali ada satu krunya dia yang masih punya anak kecil, istrinya itu kasihan sekali gitu. Suaminya masuk kan kasihan. Saya kira kita perlu hati-hati lah ya, karena undang-undang pornografi juga kan sekarang itu marak sekali. Saya nggak tahu ya, ini adalah salah satu dampak dari media sosial. Kita lihat media sosial luar negeri ya, mereka bebas gitu mempertontonkan istilahnya badan ini itu, tapi kan beda ya di sana dengan di sini gitu. Kita nggak boleh sembarangan. Berarti kemarin kok bisa ketemu di sini? Nah Luar itu yang hari gimana? kebetulan kan saya lagi ngurus kasus ini kan, ternyata ketemu lah. Saya bilang ini si Irwan temen saya, ngapain lu di sini? Saya bilang udah pakai baju oranye. Berarti sebelumnya memang nggak tahu ya kalau Enggak tahu. Udah lama nggak ketemu. Sudah lama nggak ketemu. Ada 4 tahunan nggak ketemu.
sempat di obrolan itu Irwan sendiri apa sih alasannya membuat film? Ya, kalau alasan tentu saja alasan ekonomi ya, karena itu kan sangat menjanjikan. Yang saya dengar dari informasi di media itu sudah dalam 2 tahun itu dia sudah kumpulkan. Ini boleh dicek ya, saya baca di medsos kemarin di berita 500 juta, gitu kan. Jadi memang lumayan menggoda lah gitu ya, menggiurkan seperti itu. Tapi ini juta keuntungan yang dia dapat. Yang dia dapat, saya nggak tahu keuntungan atau apapun, tapi saya baca kemarin saya lihat di TV kalau nggak salah tuh 5 juta dalam 2 tahun dia berhasil kumpulkan uang. Tapi awalnya tahu dari mana? Saya kenal baik sama, cukup kenal baik. Sama produsernya? Iya, produser sutradaranya si Iit. Jadi dulu itu dia punya channel YouTube, tapi sebelum itu saya nggak tahu apa profesinya. Kan kalau di media dibilang dia tukang urut gitu kan. Saya nggak sampai sejauh itu. Tapi yang saya tahu dulu dia bikin channel YouTube yang ya isinya kontennya seperti itulah, yang nyerempet dewasa. Tapi kan kalau di YouTube nggak bisa kan, yang vulgar total gitu nggak bisa. Ini kan Irwan Shah ini sendiri membuat sebuah film boleh dibilang cukup fantastis ya, sampai 120 film. Gimana nih Mas? Dalam 2 tahun ya, iya. Setahu saya dalam 2 tahun. Iya, 120 film dan ketangkepnya itu karena patroli cyber di Skrimsus Polda Metro kan. Jadi memang nggak bisa lah kalau kita mau bikin yang kayak gitu, karena kan teman-teman polisi kita juga selalu mencari kan, selalu melihat, selalu mengawasi cyber dunia internet ini gitu. Jadi jangan aneh-aneh lah. Jadi ini salah satu bentuk operasi polisian. Ya artinya saya menghimbau teman-teman anak muda nih khususnya, hati-hatilah jangan sampai termakan bujuk rayu siapapun, produser kah siapa kan, untuk ayo kita bikin film begini, karena kalau seperti ini pornografi ya udah selesai lah, masuk lah. Terakhir itu minggu lalu di sini ketemu, setelah 4 tahun nggak ketemu gitu loh. Jadi saya cukup kenal baik dengan yang bersangkutan. Nah kan, tapi yang hari ini kan pemanggilan para talent-talentnya, tapi Iya. tidak hadir nih. Siapanya? I-nya? Untuk pemanggilan dari talent-talent sendiri Belum hadir. Pemain. Saya nggak paham. Tadi nggak tahu, saya nggak tahu. Jadi Mas Sony ini hanya kenal dengan produsernya, nggak ada keterlibatannya. Tidak ada. Sosial ya. Kalau saya lihat sih orangnya baik ya, artinya friendly gitu, friendly orang.